Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad rasulullah amma ba'du. Teman-teman semua, jamaah NBU yang saya hormati, kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya akan membahas berangkat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Ya. Bunyinya begini, secara singkat saja ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan pada Adam nama-nama semua benda-benda sekitar ini. Summa ardhahum 'alal malaikah, kemudian Allah mengajukan pertanyaan yang sama pada malaikat. Faqala ambiuni, hei malaikat, coba jelaskan padaku nama-nama benda-benda ini kalau engkau memang benar. Jadi waktu itu Saul Al-Tasir mengatakan malaikat itu kan ngiri cemburu pada Adam. Mengapa Adam diangkat sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam itu dari tanah, sedangkan kami ini kan lebih mulia dari Adam, malaikat itu. Kemudian ditantang oleh Allah. Kalau kamu merasa hebat, coba sebutkan. Karena aku memberi ilmu pada manusia. Ternyata tidak bisa malaikat itu berkompetisi dengan Adam itu, dengan malaikat, dengan manusia. Qalu subhanaka, mereka berkata subhanaka, ya Allah Maha Suci Engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu kami itu tidak cukup, hanya sedikit yang kamu ajarkan pada kami. Sungguh Engkau Maha Pandai, Maha Bijaksana. Terus qala ya Adam, hei Adam, ambihum bi asmaihim, ganti ajari mereka nama-nama itu. Falamma amba asma'ihim qala aqallalakum. Nah, ketika diterangkan Allah berfirman, bukankah aku telah jelaskan bahwa aku ini memberi kelebihan pada manusia, yaitu daya kemampuan. Sekarang kita berangkat dari kata asma, ya, asma nama. Ismun itu mufrad, asma itu jamak. Sekarang andikan manusia itu tidak punya kemampuan memberi identifikasi pada lingkungan benda-benda tanpa nama, maka apa yang terjadi? Dunia ini tidak punya struktur, tidak bisa dijelaskan. Sama saja. Mungkin mirip hewan dunia ini, kehidupan manusia. Tapi manusia itu punya kemampuan menyebutkan nama. Andaikan manusia itu tanpa nama, kalau kita ketemu mau ngomong apa coba? Apa yang mau dipanggil apa? Sehingga salah satu agenda manusia, begitu punya anak lahir, maka diberi nama. Diberi nama. Kemudian ketika anak mulai besar, diajari mengenal benda-benda sekitarnya, dan mengenalinya itu dengan sebutan nama. Ini meja, ini kursi, ini air, nama-nama. Walaupun kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahasa manusia, lisan manusia itu beragam. Wa al sinatikum wa alwanikum. Keragaman warna dan bahasa itu desain Allah. Saya kadang-kadang kalau masuk hotel di sebuah negara, saya nyetel TV, saya dengarkan, walaupun saya tidak paham, yang saya kagum, dari mulut penyiar itu muncul suara yang itu kok dipahami oleh penduduk setempat, yang saya sama sekali tidak paham. Dan saya yakin kalau orang itu datang ke Indonesia, tinggal di hotel di Indonesia, mungkin juga nggak paham. Nanti ke daerah, bahasa daerah nggak paham lagi. Gitu. Jadi ada nama dan ada objek yang diberi nama. Ada asma, ya, ada al-musamma, ada name and the name.
Kalau di Indonesia mungkin oh itu gunung, di tempat lain itu mountain, gitu kan. Tapi bendanya itu juga, tapi namanya berbeda. Dengan nama itu, di antara ahli tafsir mengatakan manusia itu punya kemampuan membangun konsep. Coba misalnya seorang ibu atau bapak menceritakan pengalaman habis jalan-jalan pulang. Ceritakan dong, tadi lihat apa? Dia bisa cerita dengan bertutur, padahal objeknya nggak dihadirkan. Tadi saya lihat mobil, mobilnya nggak ada, tapi ceritakan mobil yang baru. Dia lihat makanan, lihat pemandangan gitu. Tidak ada objeknya, tapi diceritakan. Nah, itulah kemampuan manusia, yaitu mempunyai nama. Bagi beberapa masyarakat yang saya tahu di Jawa itu kalau anak lahir, nama itu ada unsur doa. Kalau orang tua dulu, kalau sekarang ada perkembangan. Kalau Anda sedikit memikirkan dari sisi antropologi, orang namanya apa, itu sedikit banyak bisa tahu itu window, background budaya keluarganya apa. Seperti nama saya, Komarudin Hidayat. Nah, itu bisa menduga ini datang dari keluarga santri, keluarga kauman. Tapi kalau namanya Joko Susilo, itu udah beda lagi. Walaupun setelah besar mereka bisa juga belajar agama, tapi dari segi nama bisa sedikit menunjukkan. Itu nama. Eh, Satu saat bisa kita perhatikan ya perkembangan nama-nama anak-anak muda sekarang beda lagi. Orang Minang namanya beda lagi. Di Sumatera itu ada tradisi kalau anaknya lahir, tidak semuanya, tapi mungkin tolong dicek aja yang tahu. Dia akan beri nama ketika berita itu sampai benda apa yang ada di sekitarnya. Kalau dia pas pegang pagar, langsung anaknya kasih nama pagar. Kemudian namanya macam-macam lah itu. Gitu. Jadi nama itu dicari-cari sesuai dengan tradisi. Ada lagi satu keluarga ketika anak lahir langsung buka Quran, nunjuk aja, nunjuk pas surat apa bunyi apa itu beri nama gitu. Walaupun namanya itu aneh, tapi ya itu nama katanya Pak ini dari Quran padahal tidak tepat gitu. Uh, Misalnya gimana kalau ketemu pas minasyaitonir rajim gitu, namanya syaiton gitu, ya itu dari Quran, nggak bisa juga begitu kan. Wah, pokoknya dari Quran gitu. Al-Maluk. Jadi yang kadang-kadang nggak ada maknanya itu tidak utuh itu. Ada lagi sekarang pasangan anak-anak muda yang lahir yang punya anak di luar negeri itu gabungan nama ayahnya, ibunya dan kota kelahirannya. Ada lagi bulannya. Itu nama-nama. Tapi yang ingin saya katakan dengan nama itu manusia bisa menghadirkan sebuah konsep. Barangnya tidak ada, tapi diringkas jadi konsep. Dan nama itu menurut Al-Quran yang kemudian dibangunlah ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar di kelas, Pak Guru, Bu Guru, dosen itu kan cerita dunia kan. Yang ceritakan itu nggak ada di kelas. Yang disampaikan itu konsep. Lewat apa? Lewat kata-kata, lewat nama-nama. Jadi Al-Quran itu dari awal itu sudah menunjukkan kelebihan manusia itu kemampuan buat konsep dan kemampuan menghadirkan represented by names. Ada satu pendapat gini, luasnya dunia itu seluas bahasa seseorang atau bangsanya. Orang Papua itu kalau dihitung jumlah katanya itu pasti sedikit dibanding orang Jawa dan Sunda. Sedikit. Nah, kalau jumlah vokabnya sedikit, maka dunianya juga sedikit. Kalau ada yang penting-penting yang baru, dia nggak bisa menjelaskan. Kita saja sulit menjelaskan kata komputer kan, maka kemudian pakai aja deh komputer gitu. Karena dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, apa komputer itu? Kan nggak ada. Jadi di situ kelihatan ya bahwa bahasa
itu menunjukkan keluasan dunia seseorang dan bangsa. Saya pernah bandingkan kamus bahasa Arab itu jumlahnya berapa, coba cari Google ya. 13 berapa juta jumlah katanya itu. Yang kedua bahasa Inggris, Oxford itu, Webster itu di bawah kamus bahasa Arab. Indonesia itu sedikit sekali, berapa ribu ya, 12.000 atau berapa tuh. Tipis. Jadi kamus bahasa Indonesia itu tipis dibanding kamus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya apa? Bahasa Indonesia itu tidak semampu, tidak sekaya bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk menampung konsep-konsep, ide-ide, pikiran-pikiran. Banyak dalam Al-Quran yang tidak mampu dituangkan, dipinjam dengan wadah bahasa Indonesia. Sehingga kita memang harus menafsirkan rendah hati. Contohnya gini, ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rob itu apa dalam bahasa Indonesia? Panjang sekali terjemahnya, ditafsirkan. Karena tidak ada padanan Rob dalam bahasa Indonesia. Eh, Cari aja tafsir-tafsir terjemah. Bahkan namanya terjemah itu sungguhnya tafsir terpendek. Gitu, terjemahan itu. Karena ketika menerjemahkan, itu pun itu sudah menafsirkan. Ini kata apa yang cocok ya? Rabbul Alamin. Rob itu dalam bahasa Arab, Rob itu padat sekali maknanya. Ada riba, itu satu akar kata, yaitu tumbuh. Yang tumbuh tapi uangnya nggak boleh kan. Ada robwah, itu tanahnya agak tinggi. Ada tarbiyah, yaitu pendidikan, ya, rububiyah. Jadi kata rob dalam bahasa Arab itu maknanya luas sekali yang bahasa Indonesia tidak punya padanannya. Itu satu contoh saja. Kata Allah saja itu unik sekali kalau diuraikan. Allah itu the God, gitu kan. Allah karena ada alif dan lam, the God. Allah. Kemudian kalau lam alif lam dihilangkan jadi lahu, miliknya, gitu, lahu. Ada lagi nanti lanya hilang tinggal hu kepada dia, gitu. Nah, Quran menyebutkan ayyaman tad'uhu falahul asmaul husna. Apapun yang kamu sebutkan, ya dia itu punya nama yang baik-baik. Nama Allah itu 99 yang terkenal. Tapi sungguhnya itu bukan batas akhir. Karena Allah itu maha absolut, ibarat matahari cahaya kebaikannya itu kan tidak bisa dibatasi dengan 99 cahaya. Tapi untuk memudahkan barangkali untuk mendidik dibatasi saja. Seperti misalnya Asy-Syafi'i. Eh, Pak Ustaz Hasan, ada nggak Asy-Syafi'i dalam Asmaul Husna? Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, yang populer Iya, tidak disebutkan, tapi sebagian ada Asy-Syafi'i, maha menyehatkan di itu. Asmaul Husna ada nggak? Di 99 itu tidak disebutkan. Nggak sebutkan kan gitu. Ya, Padahal salah satu sifat Allah itu Asy-Syafi'i, yang sang penyembuh, ya. Asy-Syafi'i misalnya. Dan banyak sekali. Kalau sifat dan sifat digabung itu melahirkan sintesa sifat baru. Jadi betapa bahwa nama itu diperlukan, tapi nama itu terbatas dan membatasi. Kalau seseorang itu punya 5 bahasa kemampuan, maka dia punya 5 dunia. Kalau lelah nonton film Indonesia, pindah aja channel yang lain, baca aja buku yang lain. Karena bahasa itu satu dunia. Nah, kalau disebut bahasa, itu bukan ucapan. Ada bahasa batin, bahasa ucapan, bahasa isyarat, bahasa perilaku. Itu kan bahasa, semua itu. Quran mengatakan makanya apa yang di hatimu dan apa yang kamu ucapkan, Allah tahu. Maafi sudurikum yang ada dalam dadamu. Walaupun tidak kamu ucapkan secara verbal, tapi Allah membaca bahasa ucapan yang ada di hatimu. Jadi bahasa tidak sekedar ucapan. Kalau misalnya kita di rumah, suami, istri, anak duduk gitu, diam, nggak banyak ngomong.
Yang tidak ngomong itu kan lisannya, tapi hatinya sungguhnya bicara. Hatinya itu damai, dialog, bicara. Bahkan ketika ngomongnya semakin banyak, jangan-jangan hatinya malah nggak ikut bicara gitu. Sehingga ada ungkapan tong kosong bunyinya nyaring gitu kan. Jadi orang banyak ngomong itu sebenarnya nyaring, itu kosong, nggak ada. Tapi ketika Anda berdoa pada Allah, itu kan diam. Bahasanya itu lembut sekali. Nah, dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada misalnya sujud. Sujud itu bahasa. Bahasa tubuh, bahasa hati, bahasa pikiran, sujud. Pasrah itu ya Allah indah sekali sujud. Aku pasrahkan, aku segala-galanya. Hatinya itu aku bersyukur, aku mohon ampun, aku menyatakan cinta, aku pasrah, aku tunduk. Sujud. Sujud itu bahasa. Nah, agar pikirannya agak kemana-mana, diberi bacaan. Misalnya subhanallah azim wa bihamdi atau subhanallah a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu. Itu untuk membimbing saja. Tapi sebenarnya lebih dari itu banyak sekali. Ketika Anda bergembira sekali, ucapan itu kan tidak tidak cukup menyampaikan perasaan Anda. Sebagaimana ketika Anda lagi berduka sekali, kalimat formula tadi kan tidak menampung, tapi termuat dalam hati. Ada satu pesantren itu yang kalau sholat itu sujudnya lama sekali. Wa'bud rabbaka hatta ya tiapal yakin katanya. Sujudlah engkau, sembahlah Allah sampai engkau itu hatinya merasa klik yakin sekali. Nah, kalau sholat sunat itu boleh, tapi kalau jamaah sebaiknya jangan, nanti kasihan makmumnya. Tapi ada beberapa pesantren yang itu udah jadi tradisi. Jadi mereka kalau sujud lama sekali, bahkan lebih lama dibanding baca Al-Fatihahnya. Salah itu latihan untuk pasrah betul seperti menyatu. Dia hayati total bicara pada Allah, doanya, syukurnya, sampai dia itu merasa klik baru angkat kepala. Nah itu jadi bahasa itu mengungkapkan perasaan hati dan tindakan. Nah, kembali kepada kita dalam eh, literatur itu ada bahasa informatif dalam buku ya. Informasi saja seperti ensiklopedia atau Google atau AI kalau ditanya itu kan informasi, informasi data saja. Informasi itu ada yang komplit, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang bohong, ada yang benar, kadang-kadang ya, ada yang salah, itu informasi. Jadi tidak semua informasi itu benar, makanya perlu dicek. Nah, hidup ini, kita ini sekarang kebanjiran informasi. Tapi informasi belum tentu jadi sains, belum tentu ilmu, namanya berita saja. Berita itu belum ilmu. Kemudian ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu, ilmu itu apa? Ilmu itu satu rumusan himpunan kaidah informasi terhadap satu kebenaran yang telah diuji. Misalnya kalau kita belajar di kelas belajar ilmu fisika, ilmu bumi, matematika, ilmu apa, itu kan kita mencatat, menghimpun informasi tentang kebenaran yang telah diuji. Walaupun tidak absolut, bisa saja ada teori baru, tapi ada bahasa ilmiah. Ada lagi bahasa kiasan, metafor, bahasa puisi, bahasa dongeng. Ada lagi nanti ungkapan, bahasa ungkapan, ungkapan itu pujian. Ada menggertak, ada mengancam, ada mengingatkan. Nah, dalam Al-Quran itu juga berlaku seperti itu. Mengapa ahli tafsir itu Qurannya sama, ayatnya sama, tafsirnya beda-beda? Karena ketika orang menggali itu satu, bahasa Al-Quran itu sendiri memungkinkan untuk munculnya berbagai penafsiran. Kalau lesan, misalnya eh, orang yang ngomong, itu kita tahu nadanya apa. Oh, nadanya misalnya eh,
yuk kita diam dong, gitu. Oh ini pelan-pelan, ini ada ceramah, mari silahkan diam, gitu kan. Jadi kata diam bahwa itu bahasa anjuran diam karena disampaikan dengan pelan dengan halus. Tapi andaikan diamnya itu sampaikan kasar, ayo diam gitu. Wah, ini berarti marah gitu kan. Nah, sekarang bayangkan ketika kata diam itu ditulis. Ini maksudnya ini marah atau peringatan? Kita tidak tahu. Ada beberapa hadis yang Nabi ketika ngomong seperti itu datar. Oh, itu agak tinggi. Persis layaknya kita komunikasi sehari-hari saja, sehari-hari. Eh, Bahkan tradisi misalnya ada orang Batak, orang Jogja, Solo, orang Surabaya, orang pesisir, kalimat yang sama itu nada bicaranya kan beda-beda. Eh, Sehingga itu punya respon yang berbeda. Nah, kembali pada kitab suci juga bukan seperti bahasa hukum. KUHP membuat kitab undang-undang itu sulit sekali. Karena ketika perasaan, pikiran, emosi, kehendak dituangkan dalam bahasa yang singkat, itu tidak mudah, pasti nanti ada kelemahannya. Maka kalau kita bicara undang-undang, KUHP itu, kalau ada 3 hakim, itu bisa 3 pendapat. Bahkan ada 3 hakim, tidak ada 9 pendapat. Mengapa? Karena satu hakim punya 3 interpretasi. Gitu. Jadi kalau 3 hakim, 9. Inilah sebabnya kalau orang bicara pasal, itu debat mereka. Itu tidak mudah bahasa undang-undang itu. Salah satu kelebihan dari kitab suci itu bahasanya bahasa puisi sebagian tuh, bahasa prosa, bahasa metafor, sehingga tidak pernah bosan dibaca. Coba kita baca buku KUHP, itu kan jenuh sekali. Tapi coba kalau kita baca buku yang bergaya puisi, puitis, itu bertahun-tahun nggak mati puisi itu. Nah, kata orang ya, salah satu kelebihan Al-Quran itu bahasanya indah sekali, bahkan itu mengungguli puncak prestasi puisi-puisi sastra Arab waktu itu. Siapa yang pertama kagum pada Al-Quran? Ahli sastra. Ini tidak sembarangan. Siapa yang pertama kagum pada Musa? Ahli sihir. Ini bukan sihir. Jadi orang yang tahu yang akan ahli sastra yang mengetahui keunggulan Al-Quran. Siapa yang kagum ahli emas tentang emas kualitas tinggi? Ya ahli emas, yang nggak ahli ya nggak tahu. Yang ahli diamond tahu ini palsu tidaknya. Begitupun yang ahli sastra tahu Al-Quran ini tidak sembarang karya manusia, manusia nggak sanggup. Nah inilah salah satu mengapa Al-Quran itu terus saja sekarang ini udah nggak terhitung berapa tafsir yang ada, itu luar biasa. Jadi ada puitisnya, tapi ada juga bahasa informatif faktual. Misalnya berita tulisan tentang 17 Agustus 45 itu kan faktual, peristiwanya ada, disaksikan banyak, mutawatir. Nah, dalam Al-Qur'an itu tidak mudah karena bedanya buku ilmiah dan kitab suci itu begini ya bedanya. Kalau buku ilmiah itu orang melakukan riset, kemudian data-datanya dikaji ulang, diteliti, laboratorium, atau dicek ulang, lalu tuangkan dalam buku. Itu jadi berangkat dari pengalaman empiris, induktif, dituangkan dalam buku. Problemnya ini, masalahnya ini, diskusinya ini, kesimpulannya ini, judulnya ini. Jadi dari judul, daftar isi, pembahasan, kesimpulan itu linier. Makanya kalau kita baca kitab ilmiah, ya itu sekali dua kali dari judul kesimpulan udah tahu. Itu bahasa ilmiah. Sedangkan Al-Quran bukan kitab ilmiah. Karena itu diterima oleh Nabi dari Allah. Bukan manusia itu menghimpun data empiris sehari-hari. Jadi beda kan? Hanya saja dalam kitab suci itu kadangkala
itu mirip sekali berdekatan dengan kesimpulan hasil kajian ilmiah. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Itu lebih dari kajian ilmiah, tapi ada yang mendekati misalnya tentang janin ya. Janin itu kok mirip sekali ya gitu. Sedangkan ini kajian ilmiah para dokter ini wahyu. Tapi apa yang dimaksud dengan berita janin itu? Kita kan tidak tahu, mungkin lebih dari itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu ulama mengatakan pesannya itu adalah pesan moral, pesan agar seseorang semakin beriman bertakwa pada Allah. Jadi berbagai cerita-cerita Nabi sebelumnya, itu apakah cerita historis atau metaforis atau kiasan? Kita tidak tahu. Silahkan aja ahli ilmiah mencoba menggali, mencocok-cocokkan boleh, tapi tidak bisa kemudian pasti ini. Inilah sebabnya kajian ilmiah dan Quran itu tidak perlu dibenturkan karena beda levelnya, beda sumbernya, beda metodologinya. Seperti misalnya cerita Adam tadi. Pertanyaan ilmiahnya itu peristiwa di mana, kapan? Kita kan tidak bisa jawab. Karena kalau diajak memverifikasi, kita tidak bisa. Kita percaya misalnya ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Quran menyebut mereka. Tapi penyebutannya kan bukan narasi ilmiah layaknya laporan sejarah, tapi metafor-metafor, cita-cita, bukan laporan faktual historis. Nabi Nuh ada banjir, tapi berapa jumlahnya, tahun berapa, di mana. Quran tidak menyebutkan, karena di situ pesan moralnya yang ingin ditekankan gitu. Bahwa nanti ilmu pengetahuan menemukan baik-baik saja untuk mempertebal iman kita. Tapi tanpa itu pun yang kita pegangkan pesan narasi historis kitab sucinya itu. Nah, untunglah dari sekian banyak nabi, itu Nabi Muhammad yang paling banyak dukungan data historisnya, hidupnya. Selain Nabi Muhammad itu sedikit, banyak yang hilang. Tidak berarti kita tidak beriman, iya, tapi data ilmiah historisnya itu sedikit. Misalnya Nabi Isa, lahirnya, meninggalnya, itu udah banyak kontroversi. Nabi Muhammad tuh diuntungkan umat Islam, datanya itu paling banyak. Jadi kalau ada orang tengkar ribut, buka Al-Quran, buka hadis, buka sejarah, itu nanti bisa cocok-cocokkan. Nah, kembali pada bahasa tadi ya. Jadi ada bahasa puitis yang menyentuh hati, ada bahasa yang mengundang pemikiran. Dalam Al-Quran itu ada misalnya gini, yang nantang. Afala tangduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat bagaimana unta diciptakan. Nah, itu menantang pikiran. Iya ya, ahli unta meneliti unta itu luar biasa. Fungsinya layaknya pesawat terbang atau kapal untuk sekarang ini yang mengarungi lautan dan angkasa. Waktu itu orang hidup kan mengarungi padang pasir. Dunia itu kan pendek waktu itu. Dan kalau tidak ada unta, tidak sanggup. Unta itu sanggup berjalan di atas terik panas 50 derajat Celcius biasa saja. Sejam 15 kilometeran kalau nggak salah. Kemudian kalau udah haus, lapar itu minum itu bisa naruh apa namanya di tandon reservoir itu bisa 100 apa kilo atau air banyak sekali untuk daya tahan dan dia bisa minum air kotor tapi punya saringannya sehingga susunya juga enak, semuanya bermanfaat. Jadi unta afala tangduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana coba unta ciptakan. Nah, itu ayat itu menantang. Wa ilas samai kaifa rufiat. Hei, coba itu langit itu. Kamu kaji itu. Langit itu apa, mengapa nggak roboh, mengapa nggak jatuh. Hal taro minta fawud. Kamu lihat nggak ada nggak yang lubang langit itu. Suruh teliti. Jadi ini bukan ilmiah kitabnya, tapi menantang kajian ilmiah. Isyarat-isyarat ilmiah, tapi bukan ilmiah, karena bukan hasil riset manusia kan itu, tapi menantang kadang-kadang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba bumi itu datar enggak sih? Didatarkan gimana?
Ada yang mengatakan bumi itu datar, tapi kemudian Al-Quran terus menyuruh berpikir dan seterusnya. Nah ini yang kemudian sekarang ini di dunia barat lebih-lebih sekarang sedang mulai gandrung, eh, orang membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai hipotesa karena mereka tidak beriman, tapi mereka ilmuwan, hipotesa, anggap aja hipotesa yang kemudian sebagai agenda riset dan menarik sekali itu. Jadi sudah sekalian, eh, itu di antara bahasa ilmiah. Nanti bahasa ancaman. Al-Quran itu sering sekali mengancam gitu. Bahasanya kalau kita baca, wah itu luar biasa itu. Dengan ancaman api neraka, dengan ancaman yang menakutkan. Tapi dalam waktu yang sama nanti diimbangi. Allah itu Ghafur, pengampun. Allah itu kasih sayang, Allah itu rahmat, Allah itu layaknya matahari menyinari siapapun juga. Jadi indah sekali. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, coba Anda ikutin aja. Anda akan diajak seperti rekreasi, menelusuri makna, kadang hutan yang gelap, kadang indah, melihat manusia. Makanya dikatakan ketika membaca Al-Quran, itu bayangkanlah bahwa Al-Quran itu ditujukan pada diri Anda. Awalnya pada Nabi Muhammad, tapi pada akhirnya setiap ayat itu coba ditujukan pada diri Anda masing-masing. Saya selalu tergetar ketika membaca Alam Nasroh itu. Alam Nasroh laka sodrok. Bukankah telah kami lapangkan dadamu yang dulu kamu sesak, sempit, sekarang kamu lapang. Wado'na angka wisrok, beban yang dulu kamu sangga, ya beban kebodohan, kemiskinan, penderitaan, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman penderitaan. Wado'na angka wisrok. Kemudian warofa'na lakadirok, dan kami angkat namamu lewat pendidikan, kuliah, sehingga engkau itu jadi somebody. Tapi diingatkan lagi, fa inna ma'al usri yusra. Memang itu semua kan ditempuh. Mengapa? Karena di balik perjuangan itu kamu jalani pasti ada sukses kemudian, dan itu nggak akan berakhir sampai kapanpun. Fa inna ma'al usri yusra. Makanya apa? Fa idza farta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu jangan pernah putus asa, teruslah bekerja terus dan kembalikan pada Allah. Jadi ada satu formula hidup. Jadi bahasa Al-Quran itu kan sebuah bahasa ungkapan yang kita cermati, kita bangun makna, maka kemudian itu menjadi cermin diri, tapi juga guiding light buat hidup. Misalnya wal asri, itu sangat mengagumkan bangsa. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insan lafusun. Manusia itu merugi tiap hari menyia-nyiakan aset waktu. Sama-sama 24 jam, tapi kadang disia-siakan. Lafi khusrin, merugi, kita merugi betul. Ilalladzina amanu wa kecuali yang selalu hidupnya dipandu dengan iman dan isi amal soleh. Kalau nggak rugi betul kita. Tapi untuk iman amal soleh itu nggak bisa sendiri. Watawasau bil haqi. Dan di antara kita saling berwasiat tentang yang benar. Silaturahmi, ngaji seperti ini kan watawasau bil haqi. Ngomong yang benar. Tapi itu pun nggak mudah karena sibuk, kadang macam alasannya. Watawasau bisobar. Tapi itu kan bisa dilakukan dengan penuh konsistensi, kesabaran, endurance gitu. Jadi ada wisdom of life yang banyak sekali bahasa-bahasa Al-Quran itu, yang tiap orang beda-beda sensitivitasnya. Ada yang mungkin peka pada ini hukumnya apa-apa ada. Kalau seorang ilmuwan, dokter ya dicari ayat-ayat dokternya. Ada yang kemudian semakin lanjut usia seperti ini, apa sih wisdom formula-formula Al-Quran tentang hidup itu apa? Banyak sekali. Nah, kita sekalian, kembali kepada bahasa ya, saya ingin oleh karena itu dalam bahasa itu kan ada values. Dalam bahasa itu ada nilai. Dan nilai itu ditransmisi, disampaikan terus-menerus. Makanya
di rumah tangga itu orang tua menanamkan nilai lewat apa? Lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat ucapan. Dalam tindakan ucapan itu ada bahasa, ada values. Sehingga hindarkan tindakan ucapan yang itu sampah. Hendaknya yang punya values yang disampaikan. Kalau ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa, iya itulah. Dalam bahasa itu bukan sekedar ucapan, adat perilaku itu bahasa. Dan sekarang ini banyak sekali sampah-sampah bahasa lewat medsos. Waduh, itu luar biasa. Kita harus hati-hati. Makanya Al-Quran mengatakan kan, Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu apa? Yang manfaat, yang nggak manfaat jangan. Jadi yang nggak manfaat jangan. Karena banyak ilmu yang nggak manfaat. Sekarang ini banyak informasi yang mungkin nggak manfaat. Dan untuk itu ada doa lagi kan gini. Robbi adkhilni fi ibadika solehin. Ya Allah, masukkanlah aku dalam komunitas orang-orang yang soleh. Soleh apanya? Ucapannya, tindakannya, bahasanya, lingkungannya soleh. Maka kemudian anak-anak yang tumbuh itu juga akan ibarat komputer inputting itu ya, installing itu diisi program yang baik-baik. Anak-anak SD, SMP, SMO itu installing itu mestinya dengan bahasa yang baik, ucapan yang baik, bacaan yang baik, tontonan yang baik itu bahasa. Jadi bahasa itu dalamnya adalah values. Kalau minjam istilah Heidegger gini ya, language is the house of being. Kita itu hidup dalam rumah bahasa. Bahasa adalah rumah kita tumbuh dan berada. Apa ya makna-makna? Dimanapun kita berada, kita kan sungguhnya hidup di rumah bahasa. Ucapan, tindakan, pengamatan, penglihatan, itulah memberikan pengaruh pada diri kita, perilaku kita. Itu bahasa. Dan ketika kita zikir, kan lewat bahasa. Bahasa bibir yang mestinya itu berakar dari bahasa hati. Jadi bukan sekedar ucapan. Di Quran itu ada, saya lupa ayatnya ya. Ketika sholat itu disindir Al-Quran. Jangan sedih bersiul-siul, tertawa-tawa saja. Karena dulu ada orang-orang kafir itu ikut tawaf, ikut ibadah sekitar Ka'bah sambil bersiul-siul, muter-muter, rame-rame, ngobrol-ngobrol. Itu disindir Al-Quran. Itu. Satu saat nanti saya carikan ayatnya. Jadi mukakaan. Nah, dari sekalian, oleh karena itu semakin kita lanjut usaha kita itu hendaknya ada apa ya semacam upaya mensinkronkan bahwa telinga mata itu jendela supplier kepada hati dan pikiran lewat apa lewat bahasa. Kita pilih yang baik-baik tapi kemudian ibarat nutrisi itu kita konsumsi kalau kita ke dokter dikasih resep lalu kita ke apotek dikasih obat hendaknya kita ikuti anjuran dokternya dan kita makan obatnya sehingga nutrisinya obatnya vitaminnya itu masuk dalam darah kita begitupun ketika kita ngaji tidak usah banyak-banyak nggak apa-apa tapi sebisa mungkin di samping nambah pengetahuan itu ada values ada nilai-nilai yang merasuk. Memang kalau kita olahraga biar sehat, itu tidak terasa kemajuannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak terasa. Tapi kalau sakit, kena racun, itu langsung spontan. Gitu. Sehari, 2 hari, atau jam aja langsung. Responnya jam aja. Jadi kalau untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas, itu mungkin kadang kita, kok nggak terasa ya? Ya memang gitu. Berbuat baik itu kadang nggak terasa. Sehat itu nggak terasa. Tapi kalau sakit itu seketika. Nah, jadi kita lewat pengajian vitamin kita itu didapat lewat bahasa. Al-Quran itu apa? Kan bahasa. Lisanin Arabiyin. Coba bayangkan kalau tidak tertulis, tidak direkam. Islam itu jadi agama dongeng yang nggak karuan kali. Nanti tiap ulama itu cerita ngalor ngidul tambah gitu. Ada yang bagus, ada yang tambah-tambahan. Banyak sekali kan. Saya itu senang mendengarkan ceramah kiai di kampung itu. Itu dongengnya bisa macam-macam gitu. Tapi kalau saja tidak tertulis Al-Quran itu, kayak nabi-nabi sebelumnya itu kan kita tidak tahu referensinya. Nah beruntunglah kita punya Al-Quran ya. Jadi referensinya itu utuh.
kita kembangkan kemana itu bagus-bagus saja. Tapi nanti kalau pas substansial fundamental kita kembali lagi. Nanti kita kembangkan lagi. Jadi agak istilahnya ada gerak sentripetal, gerak sentrifugal. Ada gerak keluar, berkembang, Al-Quran dijelaskan. Tapi nanti kembali dirujuk lagi. Jadi itu aja Pak Hasan ya. Kita Masya Allah. ya Allah terima kasih ya. Kurang lebihnya ini sekadar apa mengapresiasi aja forum NBO yang saya sampaikan ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.